Shalom, puji Tuhan. Kami segenap pelayan gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada minggu pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang bangkit berdiri. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, tanamkanlah pengertian dan kesederhanaan di dalam hati kami, supaya kami yakin dan percaya kepada keselamatan yang telah disediakan anak-Mu yang tunggal bagi kami di dalam kematian dan kebangkitannya. Janganlah biarkan hati kami bertanya-tanya dan menjadi was-was karena akal kami tidak sanggup mendalami ketentuan-ketentuan-Mu. Tetapi peliharalah kami ya Tuhan, supaya kami membulatkan kerinduan kami kepada Tuhan kami yang sudah naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kami. Teguhkanlah iman percaya kami kepadamu demi pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar
dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kita membacanya secara responsoria. Saya membaca ayat yang 41, sidang jemaat Tuhan membaca 42, nanti 47 kita sama-sama. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Silakan. Mereka bertekun dalam pengajaran satu Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk menginjakkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan senanti mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 7 kita sama-sama. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 3. Jemaat kami undang berdiri. Mungkin kita berbuat dosa terhadap sesama kita, saudara-saudara kandung kita, terhadap tetangga kita, terlebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berbuat dosa mungkin sengaja atau tidak sengaja. Kini saatnya kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kita yang kita perbuat selama 1 minggu ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Bapa Gembala Agung dan Juru Selamat kami yang sempurna, Engkau telah menyediakan air kehidupan bagi kami dengan pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau telah mengajar dan memelihara kami ya Tuhan, supaya kami boleh datang kepada Allah Bapa untuk beroleh sukacita yang kekal yang daripada Tuhan. Tetapi hati dan tubuh kami lemah ya Tuhan, dan masih terpaut kepada hal-hal duniawi yang bersifat sementara itu. Kadang lewat dengan perkataan kami ya Tuhan, sikap dan tingkah laku kami yang sering menyakiti sesama kami ciptaan Tuhan, dan sering menyakiti hati-Mu ya Tuhan, sehingga kami belum mampu menyambut kekekalan yang Kau sediakan untuk kami. Karena itu Tuhan, kami memohon kepada-Mu di pagi hari ini ya Bapa, curahkanlah roh pertolongan-Mu ke atas kami, jemaat-Mu di tempat ini, supaya olehnya kami tambah mengenal kebenaran-Mu,
Kuatkan dan teguhkanlah iman percaya kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kepadamu demi kasih Allah Bapa yang Kau nyatakan dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan. Ku mau iring Tuhan. Sesungguhnya
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kesumba, menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan. Kami mengundang KOR pada pagi hari ini. Dan kini segeru, semua segeru telah menguasai diriku. Dan kini
hanya Engkau andalanku. Puji Tuhan, biarlah lagu pujian kita ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Walaupun latihannya baru sekali, tapi sudah langsung tampil. Puji Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 3. Segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita membaca firman Allah sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Kembali kita membacanya secara responsori. Saya yang membaca ayat 21, Jemaat Tuhan membaca ayat 22, nanti ayat 25 kita bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25, demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Silakan. Ia tidak berbuat dosa dan itu tidak ada buruknya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya sebagai salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran dari firman Allah salib. Ayat 25 kita sama-sama. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Sejenak kita membaca warta pada minggu pagi hari ini. Pokok doa minggu ini yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara dan pemerintah supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan Yesus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, berdoa untuk pelayanan di Gereja Rawabadu dan juga pelayanan di Gereja Pondok Kelapa untuk pengembangan pelayanan dan pemberdayaan bagi anggota jemaatnya. Untuk kebaktian sekolah minggu sudah terlaksana tadi pagi dengan baik. Kebaktian sekolah minggu biasa
melaksanakan pukul 8 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu, terutama guru-guru sekolah minggu. Dan yang kedua, ibadah minggu di Gereja Pondok Kelapa dilaksanakan pukul 16 WIB. Siapa yang mau berangkat nanti sore jam 4, kita bersama-sama ke sana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di sana nanti. Dan yang ketiga, latihan KOR. Latihan KOR dilaksanakan setiap Sabtu pukul 19.30 WIB di tempat yang sudah ditentukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kebaktian rumah tangga diadakan di rumah keluarga Penatua Ibu Sri Kadarina pada hari Rabu 3 Mei 2023 pukul 19.30 WIB. Dan pelayan kebaktian rumah tangga di hari Rabu, Pengkhotbah Vikarius William Simangunsong, angkatannya Guru Injil Jojor Pardede, Doa Syafaat Guru Injil Edward Pandiangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para pelayan hari Rabu. Dan laporan keuangan dapat kita lihat di lembaran terakhir. Demikianlah warta yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari kirim jemaat nomor 372 ayat 1 dan 2. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Sarif Okusungguh, kembali kita memuji Tuhan. Jemaat, kembali kami undang bangkit berdiri bagaikan bejana. Bapak Pendeta akan silakan. Hidupku di tangan
Ya Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, karena Engkaulah Allah pemilik kami. Engkaulah yang membentuk kami dari sejak kami dalam kandungan, kami lahir dan kami terus bertumbuh hingga sekarang ini, sampai kelak kami bertemu dengan Engkau pada waktunya. Semua karena Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Bapa, kami rindu mendengarkan firman. Bersabdalah Engkau, kami siap mendengarkannya dan melakukannya, mengamalkannya di tengah kehidupan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan berkati, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 20. Jadi ayat-ayat sebelum dari hukum Tuhan yang sudah kita baca tadi ya. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 20. Kita membacanya bersama-sama karena tidak terlalu panjang, agar kita benar-benar dapat meresapi firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 20 di bawah judul Penderitaan Kristus sebagai Teladan. Kita sama-sama membacanya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan bernama, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Tadi kita sudah membaca ayat seterusnya ya. Ini luar biasa. Inilah sesungguhnya kekuatan kita umat Kristen. Kita ingat firman Tuhan katakan, jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan lagi pipi kiri. Orang dunia mengatakan, kamu bodoh, lemah. Ditampar balas lagi tampar, gitu ya. Kita tidak. Banyak ayat-ayat di firman Tuhan sepertinya paradoks. Kok seperti itu ya? Kita berbuat kasih, ada yang meminta satu baju, kasih 2 bajumu. Seperti itu ya. Nah, firman Tuhan tadi kita sama-sama baca. Kalau kita menderita karena dosa kita, kesalahan kita, apa yang harus kita banggakan? Tetapi kalau kita berbuat baik, kita mendapat balasan yang tidak baik. Kita berbuat baik, orang menjahati kita. Justru di situ kita harus merasakan ada berkat dari Tuhan. Jadi penderitaan, pergumulan kita itu bisa jalan Tuhan untuk memberkati kita. Bagaimana kita bisa memiliki sifat mengampuni, bersyukur, itu semua karena Tuhan.
Jadi kalau kita dijahati lalu kita membalas, itu sama saja dengan orang-orang dunia. Justru ketika kita ditampar pipi kanan, kita bersabar, bahkan kita berikan lagi. Yang melakukan kejahatan kepada kita, dia akan heran. Firman Tuhan katakan itu seperti ada bara api di kepalanya. Oh, saya sudah menjahati dia, tetapi kok dia berbuat baik selalu ke saya gitu. Nah, kita justru memiliki kekuatan di situ. Kalau orang jahat kepada kita, kita balas, kita emosi, justru di situ kelemahannya. Jadi kalau orang dunia bilang, wah kamu dipukul, balas lagi. Orang dunia mengatakan, wah itu loh, baru kuat, baru hebat gitu ya. Enggak penakut. Ternyata tidak. Justru orang yang kuat adalah ketika dia dijahati, dia tidak emosi, dia tahan. Nah, disitulah kekuatan kita. Ada Allah yang memberikan kita kesabaran. Nah, inilah jalan hidup kita sebagai orang Kristen. Jadi tadi paduan suara tadi walaupun baru sekali, tetapi apa yang dikumandangkan itu sesungguhnya suara kita, anak-anak Allah. Saya termasuk yang dari kecil ya bertanya-tanya seperti tadi lagu paduan suara tadi ya. Di mana Tuhan, sampai kapan Engkau bersembunyi? Saya dari umur 10 tahun itu merasakan bahwa wah ini orang tua saya lagi kesulitan keuangan ini. Kalau saya bertahan terus, dulu kami di Jakarta, orang tua tempo hari itu hidup sukses ya, mapan sebagai pengusaha, direktur Coca-Cola bagian kimia. Nah, bapak saya tuh angkatan pertama dapat beasiswa zaman Belanda itu sebagai apoteker ya, dapat beasiswa, menguasai 4 bahasa. Teman bisnisnya tuh orang-orang Jerman, Cina, orang Eropa gitu, menguasai 4 bahasa, sukses. Dia mendatangkan susu Dumex waktu itu dari Jerman. Jadi bapak saya yang merintis pabrik Dumex di Indonesia. Saya tahunya juga ketika bongkar-bongkaran rumah, saya lihat kan, wah dapat penghargaan sebagai terima kasih, ucapan terima kasih dari pabrik Dumex karena bapak saya yang merintis pabrik itu di Indonesia, pabrik susu. Pengusaha sukses waktu itu. Jadi kalau di rumah itu datang itu, saya baru lahir diceritakan doang sama kakak-kakak saya, itu kerak-kerak Coca-Cola itu, aduh, keluarga dari kampung itu semua dibantu gitu ya, adik-adiknya disekolahin, sukses itu semua. Tapi kemudian pergolakan tahun 66, kebetulan pas saya lahir itu, teman-teman bisnisnya udah kacau ya waktu ada G30S PKI. Nah disitulah mulai goncang bisnis bapak saya. Kemudian pemotongan uang ya. Jadi bapak waktu itu nyimpan uang di bank, nggak taunya dipotong ya. Itu 1.000 rupiah jadi 1 rupiah. Wah itu udah stres berat gitu. Nah kalau sekarang tentu udah beli investasi tanah segala macam ya. Nah tempo hari nggak nyangka seperti itu. Nah disitulah mulai jatuhnya, terpuruk bisnis bapak saya. Lalu saya lihat, saya umur 10 tahun, wah ini nggak mungkin ini, saya bisa bersekolah nanti ini, begitu. Jadi kami dulu tinggal di Raden Saleh, titipan kilat itu di sebelah, titipan kilat sekarang di Jalan Raden Saleh. Punya apotek juga. Jadi bisnisnya cukup banyak ya, bisnis apotek, bisnis susu, bisnis Coca-Cola juga. Tapi itu semua hancur. Lalu saya pikir saya nanti nggak bisa sekolah, jadi saya ikut paman saya, baru lulus dokter, sama muda, baru lulus dokter, ditempatkan ke pedalaman Kalimantan dekat perbatasan Sarawak tahun 76.
wah itu masih orang-orangnya waduh masih apa ya, banyak yang belum pakai pakaian lah gitu anak-anaknya, hanya celana saja, jadi masih dukun-dukun apa itu semua masih banyak lah di sana. Saya lagi di Jakarta tiba-tiba berada di situasi seperti itu, waduh saya rasanya sedih sekali gitu ya, saya sedih sekali. Nah itulah lagu tadi, waduh kenapa ini, sampai kapan ini Tuhan. Saya berpisah umur 10 tahun dengan orang tua, aduh hampir tiap hari itu saya menangis. Jadi mama itu kasih sarung gitu ya, selimut, kasih ulos. Kalau rindu ke mama, lihatlah ini ya, selimut ini sama ulos ini gitu. Bener, saya tahun-tahun pertama itu wah hampir tiap hari nangis itu. Mau tidur nangis terus. Ngapa lu sendiri di sini? Walaupun sama mama muda, tapi bisa dibayangkan ya. Dari kecil lahir di Jakarta, besar di Jakarta, kehidupan mapan, tiba-tiba ada di tengah hutan gitu ya. Nah itulah saya menangis umur 10 tahun. Tapi saya ingatlah setiap hari kekuatan saya itu firman Tuhan. Nah saya membaca kisah Yusuf. Nah Yusuf itu dia berjuang, dia menderita, yang pada akhirnya dia membantu keluarganya. Dan itulah yang menjadi kekuatan saya. Jadi saya merasa Tuhan pasti Engkau punya rencana terhadap diriku. Seperti Yusuf, gitu. Saya harus berhasil, harus membantu orang tua saya, keluarga saya. Nah itulah kekuatan saya. Di sana, waduh, kehidupan berat, kerja keras juga gitu, saya membantu sama muda gitu ya. Nggak ada pembantu, saya yang ngangkatin air itu berapa jarak 300 meter tuh dari sungai ke rumah gitu. Jadi umur 10 tahun saya udah kerja keras gitu. Cuci baju buat anak-anak, nyapu apa semua, nyetrika, itu udah saya gitu. Lebih dari seorang pembantu lah gitu ya. Tetapi saya menikmati itu, saya penuh sukacita. Sampai saya kembali, itu orang tua saya itu enggak pernah mendengar keluhan saya. Tapi udah kerja keras, saya sering nangis ya. Kenapa seperti ini hidup saya? Bagaimana nih Tuhan? Kenapa seperti ini? Kenapa enggak bapak saya bisa sukses lagi gitu ya, sehingga saya bisa cepat dipanggil kembali lagi ke Jakarta gitu. Ternyata tidak. Pergumulan keluarga saya makin parah gitu. Sampai tinggal di perumahan kumuh di Pademangan. Itu saya bertekad, saya kembali ketemu itu harus sudah berhasil. Dan memang setelah saya sarjana, saya baru kembali. Bisa dibayangkan berapa belas tahun itu ya, dari SD 10 tahun sampai saya kuliah di Medan. Saya bilang saya harus berhasil kuliah, saya akan kembali, saya akan bantu keluarga. Dan saya tahu keluarga saya, orang tua pergumulannya berat gitu. Sampai tinggal di rumah kumuh di daerah Pademangan, satu rumah petak. Kalau sore itu rob ya, air laut itu naik ke atas, terus naik ke atas. Saya pas kembali ya, setelah selesai itu kembali naik ke atas tempat tidur lah gitu. Saya sedih sekali melihat itu udah benar-benar kumuh. BAB itu udah ditampung di panci gitu, baru dibuang ke sungai. Saya lihat seperti itu. Saya bayangkan ketika itu bapak saya bahkan jadi direktur, tiba-tiba anjlok seperti itu. Sementara keluarga besar banyak yang sudah berhasil. Lalu saya tanya, kenapa tidak mau minta bantuan gitu ya? Teman-temannya banyak yang dia bantu gitu. Tetapi ini yang saya merasakan bahwa ada kekuatan Tuhan ketika kita menjalani penderitaan, pergumulan yang kita yakini bahwa itu Tuhan izinkan terjadi pada kita. Bapak saya tidak pernah sekalipun mengeluh kepada saya, dan tidak pernah juga mengeluh kepada saudara-saudaranya, orang-orang yang pernah dibantu. Saya bilang, kenapa? Ya inilah jalan hidup kita.
jalan hidup saya. Saya dulu jadi petani, sempat nyangkul di Maringat, Siantar. Kemudian Tuhan memberkati, saya pernah jadi direktur kehidupan mapan, lalu sekarang hidup seperti ini. Itu semua hanya karena Tuhan. Kenapa saya harus mengeluh? Kenapa saya harus menuntut orang-orang lain yang sudah saya bantu? Kalau mereka tergerak bantu, ya silakan. Kalau tidak, ya sudah, ini jalannya harus saya jalani. Dari situ saya belajar banyak, Bapak Ibu, bahwa ketika Bapak saya menghadapi satu pergumulan, dia percaya bahwa itu dari Tuhan, itu tidak ada rasa sedihnya, tidak ada rasa dukanya, tetapi penuh dengan semangat. Dan kekuatan itulah yang saya yakini menjadi kekuatan saya, dan saya juga yakin bahwa penderitaan kita itu kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memakai itu menjadi berkat, menjadi kekuatan kepada kita. Dan inilah yang saya alami juga setelah saya kembali, saya kuliah gitu ya, kemudian kerja, benar sukses. Saya bantu keluarga gitu ya, saya sempat hidup mapan, punya tanah, rumah, kendaraan. Tapi semua akhirnya juga harus terjual karena orang tua saya tiba-tiba menderita, ya, ada kanker, adik saya juga kena kanker, bapak saya stroke itu sampai 5 tahun. Pergumulan saya berat sekali sampai saya tinggalkan pekerjaan untuk merawat mereka, harta habis gitu ya. Yang lain pada bilang, waduh, kenapa semua dihabiskan? Mereka biarlah gitu ya, mereka sudah tua. Saya bilang tidak, saya dari kecil sudah terpisah dengan orang tua. Inilah saatnya saya untuk membahagiakan mereka. Tidak ada lagi waktu untuk menunjukkan bagaimana kasih saya kepada orang tua dan keluarga. Tuhan memberkati itu. Kenapa? Istri juga punya perasaan yang sama, keluarga seperti itu. Kalau tidak, suami istri bisa bertengkar kan? Tetapi tidak, sampai sekarang dalam hal program, dalam hal pelayanan, Tuhan memberkati untuk sehati, sejiwa tadi. Sampai tidak punya apa-apa. Ketika mama saya kena kanker hati, adik saya kena kanker darah, leukemia. Itu pas saat itu saya sedang melatih drama di jemaat di GKPI Rawamangun. Habis melatih itu mereka tidak tahu, karena saya tidak menunjukkan kesedihan gitu ya. Melatih mereka, saya ke belakang panggung, saya menangis di situ. Tuhan, kenapa seperti ini terus nggak berakhir pergumulan saya? Untuk adik saya saja, untuk leukemia saya harus mencari karena trombositnya selalu habis, darah merahnya dimakan darah putih. Jadi saya harus mencari trombosit yang langsung transfusi dari pendonor langsung. PMI tidak ada. Jadi saya harus cari, kadang-kadang dari 10 orang diperiksa paling cuma dapat 1. Karena harus benar-benar di screening ya, tidak ada penyakitnya, karena dia langsung dari pendonor ini langsung ke adik saya. Jadi mencari donor itu, waduh, berat sekali. Kemudian orang tua untuk berobatnya nggak ada lagi dana gitu. Sementara saya harus melatih lagi acara di gereja. Bagaimana nih Tuhan gitu. Tetapi karena saya ingat ya bagaimana penyertaan Tuhan dari saya kecil, saya serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan tunjukkan cara yang luar biasa. Tiba-tiba dari rumah sakit, adik saya perawat di rumah sakit Husada, dari rumah sakit Husada bilang, oke, Pak Sarip, kami sudah usahakan dari rekan-rekan perawat gitu ya, dari mereka, akhirnya bisa tuh diperoleh trombosit donornya. Jadi saya sudah terbantu lah gitu ya. Nah kemudian orang tua nggak ada lagi dana untuk rumah sakit.
Lalu saya uruslah SKTM, surat keterangan tidak mampu untuk orang-orang miskin. Bersyukur dapat. Dulu belum ada BPJS, belum ada BPJS. Saya urus dapat, gitu. Oh, terima kasih Tuhan. Gitu. Nah, ini yang saya merasa bahwa ketika kita menghadapi pergumulan, penderitaan, ya tidak ada jalan lain selain kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Ini yang saya rasakan. Jadi ada sukacita. Saya lihat bapak saya menderita, saya yang nangis, saya yang sedih, tapi bapak saya tidak pernah sekalipun terlihat sedih. Kemana-mana ke saudara-saudara, mukanya ceria saja. Padahal mencari beras 1-2 kilo itu udah kesulitan. Dan ketika saya ke Jakarta, saya lihat, waduh, ini sangat prihatin. Nggak ada beras lagi untuk makan. Gitu. Saya berusaha mencari. Nah, disinilah saya melihat rahasia hidup kita yang bersama dengan Tuhan, bahwa penderitaan bisa jadi tetap terus kita alami, tetapi sukacita dan berkat Tuhan kepada kita itu tidak akan hilang. Penderitaan, pergumulan bisa jadi kita akan terus merasakan itu, tetapi penyataan Tuhan kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, karena itu tadi lagu saya tertarik kita coba nyanyikan bersama ya, Ku Mau Iring Tuhan. Karena sesungguhnya ketika kita mau mengiring Tuhan, Tuhan meminta kita untuk menyangkal diri kita. Menyangkal diri kita artinya kita nih bukan lagi orang-orang dunia dengan ukuran-ukuran dunia. Jangan lagi kita melakukan hal-hal yang tidak lagi seturut dengan firman Tuhan. Kita harus ikuti firman Tuhan. Kita harus mengikuti apa kehendak Tuhan. Jadi apa yang dunia berikan dengan memuaskan kedagingan kita, itu kita harus tinggalkan. Kita harus menyangkal itu. Kehidupan kita yang lama yang tidak sesuai, kita harus tinggalkan, kita sangkal, dan kita mengikut Tuhan. Tetapi ketika mengikut Tuhan, kita harus siap memikul salib. Jadi ketika orang tua saya menderita sakit, gitu, setelah mama saya kena kanker, saya belum habis juga pergumulan saya. Ya. Bapak saya kena stroke. Nah itu makanya tadi lagu paduan suara itu, wah ini sampai kapan Tuhan? Itu sering menjadi pergumulan saya tempo hari sebelum saya mengetahui rahasia bersama dengan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan kita, hanya kita tidak merasakan itu. Tuhan yang justru yang memberi kita kekuatan, gitu ya. Jadi kita harus siap memikul salib. Orang tua sakit, itu salib saya. Adik saya sakit, itu salib saya. Karena saya anak laki-laki tertua. Jadi kebutuhan anak-anak kita sebagai orang tua, ya itu salib kita. Jangan kita mengeluh. Tuhan bilang, bebanku enak, ringan. Kuk yang kupasang itu ringan, bebanku pun enak. Tuhan tidak memberikan pergumulan itu melewati kekuatan kita. Nah inilah rahasia itu, memikul salib kita, dan baru kita mengikut Tuhan. Nah ketika kita memikul salib kita ini, nah inilah sering digoda oleh iblis. Kau tuh malang, begitulah hidupmu. Nah itu yang harus kita singkirkan dengan kita terus berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita nyanyikan tapi dengan mengganti ya lagu Ku Mau Iring Tuhan, tapi mengganti memikul salibmu dengan salibku, supaya kita bisa merasakan sesungguhnya salib kita itulah yang
terus kita pikul. Memikul salibmu ganti dengan salibku di bait yang kedua dan yang ketiga. Nah, kita nyanyikan bersama sambil meresapi bahwa memang penderitaan yang kita jalani ini sebagai bagian dari jalan hidup kita, jalan salib kita, untuk kita sampai bertemu dengan Allah di surga kelak. Saat sunyi, saat sepi, ku menunggu nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku melirik Tuhan, memikul salibku dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku melirik Tuhan, memikul salibku dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Memikul salibku, gitu ya Bapak Ibu. Ketika kita memikul salib kita, ada banyak pergumulan. Paulus mengungkapkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9, apa yang dikatakan? Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Jadi kita jangan khawatir. Ketika kita terjatuh, Tuhan pasti mengangkat kita. Ketika kita dianiaya, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Kita ditindas, kita tidak akan terjepit. Kita seperti habis akal, tetapi Tuhan pasti menolong kita, berikan kita kekuatan untuk kita tidak putus asa. Itulah sesungguhnya makna penderitaan ini. Firman Tuhan katakan penderitaan ini, kesengsaraan ini akan memberikan kita tahan uji. Nah, ketahanan uji ini akan memberikan kita pengharapan. Dan pengharapan kita tidak akan sia-sia karena ada Roh Kudus di dalam kita. Ini firman Tuhan dan janji Tuhan kepada kita. Nah, ketika kita mengalami penderitaan, maka kita harus bertanya dalam diri kita. Ada 3 kemungkinan yang sedang kita alami dengan penderitaan kita, dengan kesukaran kita. Tadi firman Tuhan katakan, apa artinya?
penderitaan yang kita alami itu, kalau itu karena kesalahan kita. Artinya penderitaan, kesukaran itu bisa karena kesalahan kita, bisa karena dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, penderitaan, kesukaran itu bisa sebagai tadi ya, dikatakan ujian kita, supaya kita naik level iman kita, supaya iman kita ini menjadi murni. Emas saja harus dibakar, firman Tuhan katakan, sehingga menjadi emas murni. Nah, kita pun demikian, diuji dengan segala pergumulan. Karena dengan pergumulan itu kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita bisa merasakan ada Tuhan bersama dengan kita. Dan yang ketiga, penderitaan itu, kesengsaraan kita bisa sebagai konsekuensi akibat dari kita melakukan kasih, perbuatan kasih. Ketika kita melakukan kebenaran, kita melakukan keadilan, kita melakukan firman Tuhan, maka kita harus siap-siap. Karena kita bukan dari dunia ini. Bisa kita mengalami penderitaan, kita bisa mengalami kesukaran, kesengsaraan. Tetapi ketika kita merasakan itu, kita jangan khawatir. Kita tetap datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan. Jadi tiga ya, bisa karena kesalahan kita tadi kita menderita, bisa karena ini ujian untuk kita naik level. Nah, kalau ini ujian, maka kita jangan patah semangat. Ya kita harus lulus. Ya kalau anak sekolah, kalau ujian ya kita harus hadapi. Untuk kita lulus, tentu kita harus mempersiapkan diri. Kita harus mempersiapkan diri. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Ya, kita harus berdoa. Ya firman Tuhan katakan, kita bersukacita dalam segala hal. Dalam penderitaan kita harus bersukacita. Itu mempersiapkan diri. Kemudian kita harus sabar dalam kesesakan kita dan berdoa senantiasa. Itu firman Tuhan kan? Jangan kita lalu murung, sungut-sungut. Ini ujian, ini supaya saya dekat dengan Tuhan. Kita bersukacita, kita bersemangat untuk itu. Kemudian kita sabar dalam kesesakan. Itu di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 12 ya. Itu jelas sekali firman Tuhan katakan melalui Paulus ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu rahasianya. Kalau tadi karena kesalahan kita, ya kita bertobat. Jangan lakukan itu. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya bersalah melakukan ini, sehingga kita mengalami penderitaan. Bisa jadi penderitaan itu sebenarnya tidak Tuhan inginkan, tetapi karena kita lupa, kita tidak patuh kepada firman Tuhan, dan kita mengalami kesukaran dari penderitaan itu. Nah, kita datang kepada Tuhan, mohon ampun, kita lakukan yang benar sesuai dengan firman. Nah, kalau tadi ujian, kita jangan patah semangat, kita bersukacita, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, baca firman Tuhan untuk kita dekat dengan Tuhan. Yang ketiga tadi, bahwa ini sebagai konsekuensi, kita terus lakukan itu. Kita terus lakukan itu. Nah, itu yang Tuhan katakan tadi ya, tadi kita sudah baca. Itu karena memang bagian dari kita. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kita berbuat baik, tetapi kita menderita, dapat balasan yang tidak baik. Itu kasih karunia dari Allah. Kita harus merasa itu ada berkat. Jadi jangan kita merasa seperti orang malang gitu ya, malah protes kepada Tuhan. Tuhan, aku udah berbuat baik, kenapa dia menjahati saya? Jangan, lakukan terus kebaikan. Jangan surut, jangan berhenti.
Aku udah berbuat baik, udahlah nggak usah lah. Aku udah melakukan kebaikan ini ke dia, aku nggak dihargai, sudahlah. Jangan, terus lagi lakukan. Tidak dengan dia, pada yang lain, pada yang lain. Jangan berhenti. Itu ada kasih karunia. Ya, Tuhan katakan tadi. Di ayat 21 dihukum Tuhan tadi, di ayat setelahnya dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Dan karena Kristus sudah memperlihatkan itu. Kristus tidak bersalah, tapi kenapa harus menderita? Itulah jalan hidup kita. Tidak terus kita lakukan. Tuhan pasti menyertai kita. Bapak Ibu, sebelum saya jadi penatua, Tuhan membawa saya di dalam satu situasi yang akhirnya saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Tadi saya cerita dari kecil gitu ya, sudah bertanya, sampai kapan Tuhan, kenapa kamu sembunyi gitu. Nah padahal firman Tuhan sudah mengingatkan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 59, apa yang Tuhan katakan? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri sehingga ia tidak mendengar suaramu adalah segala dosamu. Jadi ada kemungkinan karena dosa kita, kejahatan kita merasa bahwa Tuhan jauh. Nah karena itulah kita perlu merenung, kita perlu bertanya kepada Tuhan, apakah ini karena dosa saya? Nah kalau ini karena dosa saya, kesalahan saya tidak bertobat, ya bagaimana Tuhan mau datang? Tuhan terang, tidak mungkin terang bisa menyatu dengan gelap. Tuhan ingin menolong, tangannya cukup panjang untuk menyelamatkan, tetapi karena kita masih hidup di dalam dosa, bagaimana Tuhan bisa menolong kita? Karena itu kita tinggalkan dosa kita datang kepada Tuhan untuk Tuhan menolong kita. Itu ketika kita melakukan kebenaran, tetapi kita menderita, tadi firman Tuhan katakan itu kasih karunia, maka kita jangan surut untuk melakukannya. Nah tadi saya sampaikan, saya pernah memimpin satu penerbitan buku sekolah, tetapi buku sekolah itu setelah saya ketahui korup ya, jadi menipu penulisnya, laku bukunya sekitar 24.000, dibilang laku cuma 5.000. Laku 5.000 memang penulisnya udah senang dapat belasan juta rupiah gitu ya. Tetapi ketika saya ketahui itu, saya bilang tidak bisa. Lalu saya bilang, biasa itu Rif, yang penting kamu buat buku yang bagus. Karena memang saya yang membimbing penulisnya untuk berhasil juga gitu ya. Nah tetapi kan sudah tidak jujur. Saya bilang saya tidak, Bapak cari pemimpin redaksi yang lain saja. Saya berhenti, saya ditahan karena saya termasuk yang sukses memimpin buku sekolah itu. Malah saya diiming-imingi ya, mau dikasih mobil, kasih rumah. Saya bilang tidak, Bapak cari yang lain. Saya tinggalkan itu. Nah ketika itu saya bongkar itu kolusi KKN di penerbit buku sekolah, karena banyak yang melakukan itu. Saya tulis waktu itu di Kompas, dimuat di Kompas setengah halaman. Di situ saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya nggak ada punya pekerjaan lagi, saya berhenti karena tempat di mana saya bekerja nggak jujur, saya nggak bisa tinggal di situ. Nah ini saya katakan untuk kebenaran, akhirnya saya tinggalkan, tapi saya nggak makan. Semua harta sudah habis, cincin kawin terakhir terjual, tinggal TV. Saya kumpulin anak, berdoa, Tuhan, kami gak punya lagi uang untuk makan hari ini. Tabungan apa semua tidak ada. Tuhan memberikan saya situasi sampai gak ada lagi apa-apa. Tabungan apa, harta yang mau dijual gak ada, tinggal TV mau digadaikan. Saya berdoa, Tuhan tinggal TV yang akan kami gadaikan. Itu saya istri dengan anak-anak, kami berdoa. Setelah amin, sekitar 10 menit
teman saya telepon, sudah 2 tahun tidak pernah komunikasi, dia telepon, dia katakan, "Trip, saya transfer ke rekening kamu 2 juta, nanti tolong datang ke kantor saya, kamu edit ya buku saya." Bapak Ibu, di situ saya menangis. Saya kumpulkan lagi anak-anak sama istri, keluarga, kami berdoa mengucap syukur. Saya bilang ini jawaban Tuhan. Semula saya pikir wah ini udah karena kebenaran tadi, saya tinggalkan pekerjaan, saya bongkar. Saya bilang wah ini banyak penerbit yang nggak jujur waktu itu, marah-marah karena saya bongkar. Kompas muat lagi di blow up. Pada akhirnya dibuat kebijakan dari pemerintah, nggak boleh lagi buku sekolah dijual ke sekolah, harus dijual ke toko buku karena berkolusi dengan sekolah-sekolah. Jadi bukunya nggak bagus, penerbit sekolah itu dipakai tetapi kerjasama, sampai ada yang kerjasama 5 tahun, guru-gurunya dikasih mobil, ada yang dikasih TV, tapi pakai buku sekolah dia, padahal kualitasnya nggak bagus. Itu karena berkolusi. Belum lagi tadi ya menipu jumlah buku yang laku. Nah ini saya bongkar semua waktu itu. Nah saya bilang wah udah habis lah nih, saya nggak bakalan bisa kerja kemana-mana. Nah tetapi Tuhan buka jalan tadi, akhirnya kami bisa makan lagi. Di situ saya menangis berdoa, saya bilang Tuhan, mulai hari ini saya serahkan diri saya tidak akan pernah lagi khawatir akan hidup saya. Baru saya ingat ayat CD saya dikatakan di Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya orang benar itu dibuat goyah. Di situ saya ingat, oh iya, kita harus benar, hidup benar dalam Tuhan. Penderitaan kita, kekhawatiran kita, pasti Tuhan akan menolong kita. Nah inilah yang saya rasakan dan ini yang saya bagikan. Dan semula saya berpikir hidup saya masih biasa-biasa saja, tetapi Tuhan mengingatkan saya bahwa pergumulan hidup saya, penderitaan saya, bagaimana Tuhan menyertai saya, itu harus saya bagikan. Jadi semula saya berpikir ini biasa saja gitu. Tetapi dalam perkembangan kemudian saya melihat banyak sekali kita anak-anak Tuhan yang gelisah, resah dengan kehidupan. Padahal saya bilang, waduh saya sudah melewati masa yang lebih berat lagi gitu. Tuhan menunjukkan kuasanya, penyataannya. Nah karena itulah dalam berbagai kesempatan saya sekarang selalu membagikan bagaimana pengalaman saya bersama Tuhan, dan itu memberi kekuatan juga kepada jemaat, kepada Bapak Ibu. Saya sudah melewati banyak sekali, sampai staf ahlinya Presiden SBY ketika 1 tahun berkuasa itu datang kepada saya menawarkan saya memegang penerbitannya, tetapi karena tidak menurut saya tidak benar gitu ya, saya tinggalkan. Kalau hitungan duniawi, bodoh kamu, udah presiden gitu. Saya bilang tidak. Tetapi dalam kehidupan saya dengan apa adanya, itu sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan terasa luar biasa. Jadi bukan masalah materi. Saya sudah merasakan itu, hidup dengan materi dalam tidak ada sama sekali. Sukacita itu tidak berkurang, damai sejahtera itu tidak. Sampai yang terakhir barangkali saya pernah cerita, itu Presiden Jokowi itu memberikan saya penerbit, saya terpilih. Begitu banyak puluhan juta orang yang bergerak di penerbitan, kenapa saya yang dipilih satu-satunya? Waktu itu Jokowi sendiri yang ingin menyerahkan ke saya. Cari waktunya nggak ketemu, akhirnya diwakilkan oleh Wiranto dan Yasona Lawli. Itu semua media, Kompas, RCTI, semua itu foto saya di depan. Saya bilang, saya tidak ada apa-apanya. Tetapi kenapa sampai kepada orang-orang yang nomor 1 malah di Indonesia? Ini semua karena Tuhan. Karena Tuhan. Bahkan ada partai sekarang, partai besar menawarkan saya megang anak cabangnya, kemudian minta saya jadi caleg. Apa mereka pikir saya banyak uang? Nah itulah luar biasanya.
Saya masuk ke berbagai kalangan, karena siapa saya? Untuk makan saja masih susah gitu ya. Nah tetapi bagaimana semangat saya untuk membantu, menolong, itu yang mereka lihat dan sampai kepada mereka. Ini cara Tuhan. Saya terlibat juga di dalam pelayanan penjara sekarang ya, ada di banyak kota, Cipinang, Salemba. Itu saya ikut mendidik mereka. Ada di 17 provinsi untuk di lapas, di penjara. Dan saya bilang, ya Tuhan, saya tidak punya apa-apa, tetapi saya serahkan kepada Tuhan dan Tuhan pakai. Saya terkaget-kaget, oh bisa seperti ini gitu. Sampai ke kalangan-kalangan atas juga bisa sampai nama saya ke mereka. Saya bilang ini semua karena Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan patah semangat. Apapun keadaan Bapak Ibu sekarang, menderita apa, sakit, segala macam penyakit, jangan khawatir, serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Saya baru-baru ini juga mendoakan satu sepupu ya, lain. Jadi adik sepupu saya itu kena kanker yang sudah divonis. Saya bilang jangan patah semangat, berdoalah. Gitu. Mujizat terjadi, dia tertarak angkatan laut, orang nggak nyangka ya, akhirnya sudah kembali pulih. Nah, kita tidak tahu ini semua hanya karena kasih Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Karena kasih Tuhan. Semangat ya, semangat menjalani hidup ini. Penderitaan, pergumulan, sakit, penyakit, itu kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja berperkara kepada kita. Kita ingat tadi ketika kita mengalami kesukaran, apakah karena dosa kita, kesalahan kita? Kalau iya, jangan lakukan lagi. Kita mohon ampun. Kalau ini ujian bagi kita, jalani itu dengan penuh semangat, sukacita, sabar, dan terus berdoa, baca firman Tuhan. Kalau ini bagian dari akibat konsekuensi kita melakukan kebaikan, percayalah ini adalah kasih karunia Allah. Ini janji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Bapa, firman-Mu mengingatkan kami bahwa segala penderitaan kami, bahwa segala kesukaran kami, itu semua bagian dari hidup kami. Bapa, ketika kami melakukan kesalahan, menyimpang dari jalan, kami merasakan kesukaran dan penderitaan, Engkau Tuhan yang mengampuni kami. Biarlah kami Tuhan mengubah jalan hidup kami menjadi benar di dalam Engkau, sehingga Tuhan kami sungguh-sungguh dapat melakukan hal-hal yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Ketika kami melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, melakukan keadilan, jika kami merasakan kesukaran dan penderitaan karena itu, biarlah Tuhan Engkau yang menguatkan iman kami, meneguhkan kami bahwa itu semua bagian dari jalan hidup kami, jalan salib kami untuk kami semakin dekat kepadamu, untuk iman kami semakin kuat di dalam Engkau, untuk kami semakin murni, sempurna di dalam Engkau. Yalah Bapa, Engkau Tuhan yang menguatkan jemaat-Mu di sini. Apapun pergumulan mereka, penderitaan mereka, dengan sakit penyakit yang mereka derita, Engkau Tuhan yang menolong, memberkati mereka. Engkau Tuhan yang menunjukkan kehadiran-Mu, penyertaan-Mu bagi mereka. Engkau juga ya Bapa yang menyertai jemaat-Mu juga yang sedang kesukaran dalam pergumulan ekonomi. Engkau Tuhan yang menolong, memberkati, sehingga Tuhan apapun yang mereka usahakan, semua dapat menghasilkan yang terbaik. Engkau Tuhan yang menjanjikan bagi kami, ketika kami dekat kepadamu, kami akan menjadi seperti pohon di tepi aliran air, yang akan terus berbuah, yang tidak akan kering daunnya ketika menghadapi musim kering. Yalah Bapa, Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati kami semua jemaat. Yalah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang tua yang kami kasihi,
Nyonya Nainggolan, guru menurung Tuhan yang saat ini sedang terbaring sakit dan tidak sadarkan diri di rumah sakit. Engkau Bapa yang menyertai, Engkau Tuhan yang melihat kerinduan hati keluarga dan kami semua jemaat. Engkau Tuhan kiranya memberikan kesembuhan, pemulihan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berharap. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Semua ada di dalam tangan. Jikalau Engkau berkehendak, semua akan terjadi. Karena itu ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, jikalau Engkau berkenan ya Bapa, kami serahkan orang tua kami, Nyonya Nainggolan, guru manurung ini ke dalam tangan pengasihan. Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan, pemulihan kesadaran. Biarlah Tuhan oleh kuat kuasa, oleh pengasihan, Engkau Tuhan yang memulihkan ibu yang kami kasih. Biarlah sukacita, kebahagiaan belaka kami rasakan untuk semua keluarga dan jemaat komisi. Ya Allah Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita naikkan pujian dari burung pipit yang kecil. Yang kecil, kita sih.
bangkit berdiri dan menyerahkan persembahan ini ke tangan Tuhan. Bapa, kami berdiri di hadapan Tuhan untuk menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, supaya Tuhan yang memberkati dapat kami gunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini, dari Rawabadung ini sampai ke ujung dunia. Dan Engkau juga memberkati kami yang memberi, supaya Tuhan juga menambahkan rezeki bagi kami, supaya dalam melakukan aktivitas kehidupan kami bertambah semangat dan kami terus mencari Tuhan untuk menerima berkat-berkat daripada Engkau saja. Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan itu Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang tidak hadir pada saat ini di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuka, kiranya Tuhan yang menjadikan mereka Bapa menjadi orang yang berkenan kepadamu untuk datang bersekutu, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebab inilah yang Kau ingini dari kami. Oleh sebab itu Bapa, kami merindukan supaya nanti minggu depan kami dapat bersatu hati menaikkan puji-pujian yang indah bagi Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kekasih kami yang mana Tuhan di antara kami belum ada perdamaian, pengampunan atau hal apapun yang tidak pantas di mata Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa, kami semua berdoa supaya kami yang satu Bapa, yaitu penyembah kepada Yesus Kristus, dapat menyadari supaya di antara kami saling mengampuni dan saling menyayangi, saling memaafkan, supaya Tuhan berkenan atas segala doa dan permohonan kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, yang pada saat ini Bapa, semua umat-Mu, banyak umat-Mu, bahkan lebih banyak yang datang menyembah dan memuji nama-Mu di gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka semuanya, tambah-tambahkan Tuhan kerajinan bagi mereka untuk selalu semangat datang menghadap, menghampiri Engkau dalam setiap kehidupannya. Pakailah gereja-gereja di Indonesia ataupun di mana saja Tuhan Engkau tempatkan gereja-Mu, supaya menjadi gereja yang menghormati, meninggikan dan menguduskan nama Tuhan. Dan semua para pelayan pengerja, mulai dari ketua sinode dan pendeta ataupun Tuhan pengerja, penatua dan pendoa yang terus mendukung gereja ada di tengah dunia ini, semua ini Tuhan milik-Mu, sebab Engkau tidak terbatas untuk mengenal kami semua yang mendukung gereja-Mu berdiri di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah semuanya Tuhan, perhatikanlah kehidupan mereka dan dengarkanlah setiap doa dan permohonan mereka. Jauhkanlah mereka Tuhan dari kekecewaan, bahkan keputusasaan, tapi Engkau memberikan sukacita damai sejahtera setiap saat dalam setiap perjalanan kehidupannya. Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami, berkati negara kami, supaya menjadi negara yang Engkau pakai untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kepada presiden kami yang menjadi kepercayaan bagi Tuhan, menerima amanah, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mendatangkan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, yaitu di negeri Indonesia tercinta. Kiranya Engkau terus berikan kekuatan baginya, dan Engkau terus memberikan hikmat dan marifat baginya, kekuatan untuk melakukan yang terbaik untuk memajukan negara kami ini. Jauhkan dia Tuhan dari segala hal yang membuat dia lemah, tapi kekuatan dari Allah nyata baginya pada pemimpin kami, presiden yang memimpin pada saat ini, bahkan semuanya Tuhan yang mendukung pemerintahannya dan yang menjalankan pemerintahan kami ini. Engkau tolong Tuhan melalui karya dan kepemimpinan presiden kami Joko Widodo. Kami serahkan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap orang yang sakit dan lemah tubuhnya, yang tidak dapat hadir bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja mereka masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau yang menyembuhkan mereka masing-masing, supaya hari Minggu depan mereka juga dapat bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat gerejanya masing-masing ya Bapa. Kami berdoa juga untuk pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan
pada tanggal 6 Mei nanti di gedung gereja KBP Pondok Kelapa. Tuhan, Engkau hadir dalam acara pelaksanaan pernikahan ini, yaitu antara Sinta dan Aldi. Kiranya dalam persiapan untuk melaksanakan pembangunan karya Tuhan ini, Bapa, anugerah yang mereka terima daripada Engkau yang melakukannya Tuhan, sampai acara hari hanya terlaksana, semuanya berjalan dengan baik. Semua karena berkat-berkat Tuhan Engkau alirkan bagi keluarga ini, Bapa, yaitu dari kedua keluarga besar ini. Meskipun Tuhan, yang tadinya saudara kekasih kami Sinta yang tidak mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat, kiranya Tuhan pengenalannya ini bukan sekedar karena diikat pernikahan, tapi merupakan panggilan Tuhan yang kudus dan mulia, sehingga dia menjadi saksi di tengah-tengah bangsanya, di tengah-tengah sukunya, dan banyak orang yang datang menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami. Tuhan, hadirlah Engkau ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya pelaksanaan pemberkatan pernikahan ini berjalan dengan baik. Petugas-petugas yang sudah dilaksanakan, baik sebagai pembicara, baik sebagai musik, dan apapun itu Tuhan yang Kau utus, Engkau juga yang membekali sebelum acara dimulai. Demikian juga Bapa, kami berdoa khususnya untuk Eda hamba-Mu ini, Bapa, yang sedang terbaring di rumah sakit Premier Jatinegara ya Tuhan. Sudah hampir, bahkan sudah lewat 50 hari dia tertidur Tuhan tanpa sadar. Tuhan, tidak mustahil bagimu. Kami percaya mujizat dan keajaiban Kau nyatakan bagi saudara kekasih kami, yaitu Dr. Arta Purnama Manurung. Tuhan, seperti doa dan pujian yang kami nyanyikan, Tuhan, mampirlah Engkau Tuhan, dengarlah doa kami. Mampirlah Engkau Tuhan ke tempat itu. Mampirlah Engkau Yesus ke ruang ICU itu. Jamalah saraf-saraf yang sudah rusak ya Tuhan. Jamalah organ-organ yang sudah rusak. Gantikan Tuhan dengan organ daripada Engkau ya Bapa, supaya dia Tuhan dapat menikmati hidupnya bersama dengan kedua anaknya Yosef dan Rebeka, dan rencana yang akan pulang karena dokter sudah angkat tangan ya Tuhan. Kami Tuhan sungguh sangat tidak mampu menerima ini Bapa, tapi kami mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sudah menyatakan mujizatnya, Tuhan yang sudah menyatakan kuasa kesembuhan melalui hamba-hamba-Mu, melalui doa-doa gereja, doa-doa orang yang benar, yang mengharap sepenuhnya kepada Engkau. Engkau yang menerima dan Engkau yang mengabulkannya Tuhan. Tuhan, sekiranya dokter sudah menolak dan sudah angkat tangan, tetapi Tuhan tidak angkat tangan. Engkau sanggup menyembuhkannya, dan Engkau Tuhan menolongnya. Dan ketika dibawa ke rumah orang tuanya Tuhan, dan akan diadakan proses pengobatan atau perawatan di sana Tuhan, atau home care yang akan dilaksanakan di sana, Tuhanlah yang hadir di sana. Tuhanlah yang menyembuhkannya, supaya mujizat ini Bapa tersiar ke ujung bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan. Kami sangat mengharap ya Bapa, jangan biarkan kami Tuhan menerima yang tidak sesuai dari permohonan kami ya Bapa. Namun demikian, kami tetap meninggikan Engkau. Kami tetap memuliakan dan menghormati Engkau. Apapun keputusan Tuhan bagi kami, khususnya bagi Eda hamba-Mu ini Bapa, yaitu Dr. Arta Purnama Manurung. Terima kasih. Inilah doa yang hamba naikkan. Kiranya Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang menjawabnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam kidung pujian penutup pada minggu ini, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 407. Nanti doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Sarif Opusunggu. Kita nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan 4. Bye.
Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan berkati, pulanglah dalam damai sejahtera di tengah kehidupan keseharian kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.